Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Fauzi, mahasiswa PPG Guru Tertentu Biswa tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251906. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Wanarga 4, Kecamatan Manarja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 4 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Luar biasa, semangat sekali ya. Baik, sebelum melakukan pelajaran, seperti biasa pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional dan dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Untuk seterusnya ya, silakan anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Silakan anak-anak duduk kembali. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan dibuka Asmaul Husnanya, dibaca bersama. 1, 2, 3. Baik, Pak Guru akan mengabsen kehadiran kelas 4 ya. Absen pertama, Adifa Misa Absin. Hadir. Agam Abdillah. Ainun Mahya. Baik, yang terakhir Wulan Suci Ramadhani. Ya. Apakah ada di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semuanya ya? Iya, masuk semuanya. Baik. Baik anak-anak, luar biasa sekali ya, rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan ya. Untuk lebih semangat lagi dalam kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, baik kita ice breaking terlebih dahulu ya, siap ya? Ya, oke, tepuk semangat. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus.
melanjutkan pembelajaran yaitu materi tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang teladan mulia Asmaul Husna ya. Silakan bisa melihat di layar ini ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna-nya? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ya, nanti Pak Guru akan menjelaskan satu persatu dari Asmaul Husna atau 5 Asmaul Husna ini ya. Selain itu, nanti peserta didik juga dapat menerapkan sikap menahan diri ya. Baik itu menahan diri dari amarah ya, dari benci dan sebagainya. Kemudian mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini ya. Sebelumnya kita mengenal tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, yang jumlahnya ada berapa? 99 ya. Nah 5 Asmaul Husna itu terdiri dari satu Al-Malik. Malik itu artinya maha raja. Maksudnya Al-Malik yaitu Allah memiliki sifat pemimpin yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan segala sesuatu. Jadi semua kehidupan yang ada di dunia ini itu ada yang mengendalikan. Siapa itu? Allah. Karena Allah itu menguasai alam beserta isinya. Baik, keteladanan yang kita bisa tiru dari sifat Al-Malik tersebut, yang pertama adalah belajar bersikap adil ya, tidak boleh curang ya. Kita hidup itu harus bisa bersikap adil ya. Kemudian tidak boleh sombong ya, karena di atas langit masih adalah langit. Kita tidak boleh merasa takabur, merasa sombong ya. Kemudian mengakui semua milik Allah ya. Semua yang ada di sini tentunya adalah milik Allah, dan kita semuanya pun nanti akan kembali kepada Allah. Betul atau tidak? Betul. Dan kemudian sifat yang kedua adalah sifat apa? Al-Aziz. Betul. Al-Aziz itu artinya apa? Ditahu? Maha perkasa. Maksudnya adalah Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya ya. Allah yang maha tinggi, yang tidak ada satupun makhluknya yang mampu menyamainya. Tidak ada makhluk satupun yang menyamai Allah ya. Allah itu maha tinggi ya, tidak membutuhkan bantuan makhluk ataupun siapapun, karena Allah berdiri sendiri. Nah, keteladanan yang bisa kita tiru dari sifat Allah Al-Aziz ini apa? Menjadi pribadi tangguh ya dalam menghadapi ujian ya. Kalian tentunya ketika menghadapi ujian itu mempersiapkan terlebih dahulu, betul atau tidak? Betul ya. Nah, dari situlah kita sudah menerapkan sifat Allah yaitu Al-Aziz, biar kamu merasa tangguh, merasa siap untuk menghadapi yang namanya ujian, baik itu ujian hidup ataupun kalian sebagai pelajar yaitu ujian sekolah ya. Kemudian sifat keteladanan yang berikutnya yang bisa kita tiru dari Al-Aziz tersebut adalah menjaga harga diri dan kemuliaan dengan akhlak yang baik. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat Al-Qudus ya. Silakan disimak, dipahami betul-betul ya tentang sifat Al-Qudus ini. Al-Qudus itu artinya apa? Maha suci. Betul sekali. Nah, suci di sini yaitu suci dari segala kekurangan ya. Allah tidak merasa kekurangan. Allah itu suci dari segala kekurangan dan segala keburukan ya. Allah adalah Tuhan yang
dan berhak atas segala sifat kesempurnaan, ya. Itulah sifat Allah, yaitu Al-Qudus, ya. Bersih dari yang namanya kekurangan dan juga keburukan, karena Allah itu Maha Suci. Nah, dari sifat Al-Qudus ini ada keteladanan yang bisa kita tiru, ya. Bisa kita tiru apa saja? Yang pertama adalah menjaga kebersihan jasmani dan roh. Mandi sehari sebanyak berapa kali? 3 kali, ya. Itu bagian dari kita mengamalkan sifat Al-Qudus. Kemudian sifat keteladanan berikutnya adalah menyucikan hati dengan zikir dan amal soleh, ya. Dengan kita berzikir itu berarti kita mengingat kepada Allah, ya. Dalam Quran surat Al-Ra'd itu disebutkan dalam ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ya. Ingatlah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Itulah gunanya kita untuk menyucikan hati dengan cara berzikir, ya, yaitu mengingat pada Allah. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat as-salam. Ini adalah sifat yang keempat, ya. As-salam itu artinya apa? Maha memberi keselamatan. Kalian pengen selamat di dunia dan di akhirat tidak? Pengen tidak? Ini yang tentunya kita harus senantiasa mengingat kepada Allah, ya. Nah, sifat as-salam ini keselamatan, ya. Keselamatan di sini artinya sesuatu yang dimiliki oleh Allah yang sangat dibutuhkan, ya. Dibutuhkan oleh setiap makhluk, ya. Baik itu makhluk manusia, ya, ataupun binatang dan sebagainya, tentu membutuhkan yang namanya pertolongan dari Allah, ya. Nah, sifat ini sangat dibutuhkan agar dapat terhindar dari yang namanya azab atau siksa Allah. Kemudian keteladanan yang dapat kita tiru dari sifat as-salam tersebut adalah menyebarkan salam dan kedamaian. Di sini siapa yang kalau bertemu dengan bapak dan ibu guru itu mengucapkan salam, cung? Salam dulu, ya. Ya, baik bertemu dengan orang lain ataupun masuk ke rumah itu mengucapkan salam, ya. Dari salam tersebut itu terbersit ada yang namanya doa, ya, untuk keselamatan untuk kalian semuanya. Kemudian sifat teladan berikutnya adalah menghindari perpecahan, ya. Menghindari yang namanya perpecahan ataupun permusuhan. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang menenangkan orang lain. Jangan malah membuat gaduh, ya, membuat keramaian, tapi bisa menenangkan kepada orang lain. Berikutnya sifat yang terakhir adalah sifat al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Memberi rasa aman, ya. Artinya bahwa al-mu'min itu bermakna bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang dapat memberikan rasa aman dan juga ketenangan kepada seluruh makhluknya, ya. Nah, tadi sudah disampaikan, ya, dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 itu menjelaskan bahwasanya dengan kita mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Nah, maka kita pun harusnya berusaha untuk bisa apa? Menciptakan keamanan bagi setiap orang. Nah, sifat teladan yang dapat kita ikuti dari sifat al-mu'min ini adalah yang pertama, memberi rasa aman pada sesama, ya. Kemudian menjadi orang yang dapat dipercaya, dan yang ketiga adalah memperkuat iman kepada Allah. Nah, itulah penjelasan 5 Asmaul Husna pada kesempatan pagi hari ini, ya. Baik, berikutnya kita akan bermain kartu Asmaul Husna, ya. Kartu ini sudah terdapat makna dari Asmaul Husna yang tadi kita sudah pelajari. Silakan tugas kalian dari masing-masing
untuk menghubungkan ya dari sifat asmaul husna tersebut ya dengan artinya. Silakan untuk kelompok pertama ya. Dan kelompok kedua. Tadi kalian sudah mempelajari kelima asmaul husna. Tentunya dari apa yang tadi sudah kita pelajari, kalian bisa memahami makna dari sifat asmaul husna tersebut. Silakan hubungkan dari sifat al-malik itu maknanya apa, kemudian al-aziz maknanya apa, al-qudus artinya apa. Kalian hubungkan ya, hubungkan. Sudah semuanya? Sudah ya? Ya. Baik, kalau sudah silakan masing-masing kelompok kumpulkan ke Abdul ini. Untuk lebih jelasnya ya, kita memahami dari kelima asmaul husna tersebut, Pak Guru di sini sudah mempunyai kartu studi kasus ya. Ini dia. Kartu studi kasus ini nanti silakan dari beberapa masing-masing kelompok ini kalian amati ya. Kira-kira apa hubungannya dengan asmaul husna yang kita pelajari pada saat ini ya. Untuk kelompok pertama yaitu kelompok Malik. Nanti silakan ditulis dari hasil diskusinya ya. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok menyiapkan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok keempat, kelompok asalah. Jangan semuanya bekerja, semuanya berdiskusi ya. Kamu amati studi kasus tersebut ya. Kira-kira hubungannya apa dengan asmaul husna yang kita pelajari pada hari ini. Cukup ya? Baik. Silakan dari masing-masing kelompok menyiapkan satu orang maju ya. Dimulai dari kelompok yang pertama dulu. Kelompok Al-Malik. Ya. Silakan kelompok Al-Malik maju untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat kelompok Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Al-Malik akan presentasikan hasil diskusi saya. Anaknya terdiri dari para raja-raja Allah Al-Malik karena raja sejati menguasai dan mengendalikan keadaan. Ya, baik, itu hasil presentasi dari kelompok Al-Malik. Yang terakhir, kelompok Al-Mumin. Ayo silakan maju, kelompok Al-Mumin. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, itulah ya hasil dari masing-masing kelompok ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang 5 asmaul husna. Yang pertama apa saja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Mumin. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Kira-kira dari apa yang tadi kalian pelajari ada kesulitan atau tidak? Ya. Kemudian kira-kira pembelajaran pada hari ini menyenangkan tidak? Alhamdulillah ya, menyenangkan sekali. Kalian dari awal sampai akhir tadi sudah Pak Guru memberikan kartu untuk dipasangkan ya makna dari asmaul husna tersebut dengan maknanya. Kemudian kalian tadi sudah diberikan permainan untuk studi kasus ya. Studi kasus tersebut kemudian akan isi dengan kaitannya
indahnya saling menghargai dalam keragaman ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama.